Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Mainer Arif Kusaidi. Ya, video kali ini saya mungkin tidak akan nge-review ini modem. Jadi ini adalah modem atau router yang merangkap sebagai router dan access point dari provider Stromnet ataupun sekarang disebut dengan nama Iconnet. Jadi saya dapatnya yang merek Fiberhome. Di video kali ini saya akan memberikan testimoni ataupun review setelah saya memakai Iconnet atau Stromnet ini selama 3 bulan. Jadi dari mulai bulan Juli sampai September 2021. Nah, ada yang bertanya kemarin untuk menyambung RJ45-nya di mana. Jadi RJ45-nya atau kabel LAN-nya bisa sambung di soket belakang sini. Jadi udah disediakan untuk sebagai router ya. Jadi ini hanya bukan sebagai modem aja, tapi juga sebagai router. Dan ini adalah untuk soket fiber optiknya atau input fiber optiknya. Kemudian juga ada soket USB, itu power DC power, dan sebuah line telepon. Jadi untuk modemnya itu tergantung ketersediaan yang ada di pihak Iconnet atau Icon Plus sebagai pemegang jasa layanan. Jadi Icon Plus ini anak perusahaan dari PLN yang menangani masalah jaringan di lingkungan PLN. Jadi mungkin karena lebih mencoba peruntungan di dunia digital atau di dunia internet, mereka mencoba melemparnya ke masyarakat. Bandwidthnya mereka coba lempar ke masyarakat. Nah, untuk lama aktivasinya itu berkisar sekitar 2-3 hari kerja dari setelah kita memesan aktivasi dari Iconnet ya. Nah, ini adalah berita acara instalasi aktivasi. Jadi saya akan perlihatkan. Jadi setelah kita lakukan pemasangan, kita akan diberikan berita acaranya. Jadi berita acaranya akan dikirim via email setelah pemasangan dari modem tersebut. Jadi yang saya pasang adalah 10 Mbps. Jadi yang ukuran yang kecilnya dulu, bandwidth yang terkecil, karena juga nggak begitu perlu akses yang lebih banyak, tapi lumayan juga sih 10 Mbps ini. Teman saya juga numpang ngajar di sini di Zoom juga bisa gitu kan, dan sambil main game, ada yang main game, ada yang saya uploading juga nggak ada masalah. Dan ini ada perjanjian pelanggan. Jadi salah satunya adalah kita masa berlangganan itu adalah minimal 1 tahun ya, 1 tahun. Dan jika kita berhenti langganan sebelum 1 tahun, kita akan dikenakan biaya pembatalan langganan sebesar 450.000. Jadi setelah 1 tahun kita baru bisa minta berhenti berlangganan. Nah, kalau di bawah 1 tahun kita akan kena penalti ya namanya, atau biaya administrasi pembatalan. Dan untuk pembayaran tagihannya sendiri tiap bulannya itu sampai tanggal 15 setiap bulannya. Dan agak sedikit berbeda dengan IndiHome. Yang IndiHome itu kalau nggak salah sampai tanggal 20 setiap bulannya. Dan masa tenggangnya hanya 1 hari. Jadi begitu 1 hari lewat dari tanggal 15 itu, maka otomatis jaringan internetnya akan putus secara otomatis. Dan untuk biaya pemasangan adalah, kebetulan saya lagi dapat yang promo, jadi tidak ada biaya pemasangan, hanya biaya istilahnya biaya apa ya, per bulannya itu 214.800 atau 600. Nah, ini tagihannya yang bulan September. Jadi saya masang bulan Juli. Untuk bulan Agustus saya tidak dapat tagihannya, dikasih gratis. Dan saya bayarnya di bulan bulan September. Jadi ini jatuh temponya 15 September.
Dan sayangnya untuk pembayaran hanya bisa menggunakan via Bank Mandiri, Alfamart, dan Indomaret. Dan kebetulan keduanya ini tidak ada di daerah saya. Jadi inilah rincian tagihannya. 212.300 tambah dengan biaya admin totalnya 214.800 ya. Jadi 10 Mbps dengan harga cuma 212. Jadi ini tidak terkena biaya materai karena menurut Kementerian Keuangan kalau nggak salah yang tahun-tahun sebelumnya itu jika 250 ke atas baru kena materai 3.000, tapi sekarang materai 3.000 udah nggak ada, hanya materai 10.000. Entah berapa dasar dari Kementerian Keuangan, saya juga kurang begitu paham. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Dan ini yang rincian tagihan yang bulan ini, bulan Oktober. Di tanggal 1 itu pukul 7 pagi itu udah masuk ke email. Nah, deadline-nya tanggal 15. Dan ada yang mau bayarin. Karena memang belum saya bayarkan. Jadi ya mungkin kalau untuk kecepatan internet saya bilang alhamdulillah lumayan bisa dibilang cepat lah ya. Walaupun memang kadang-kadang ada beberapa pada waktu-waktu tertentu emang jaringannya lagi lelet, lemot dan lain sebagainya. Dan terutama jika seandainya kondisi lagi cuaca badai ya. Karena daerah saya di tepi laut, jadi sering badai itu memang sering kadang gangguan kecepatannya di down. Jadi kita nggak bisa patokan juga 10 Mbps dijamin lancar, itu nggak akan ada cerita di sana itu karena kita memakai jaringan bersama. Apalagi jika pelanggannya di daerah saya udah mulai makin banyak, otomatis speednya juga akan mulai sedikit ada gangguan. Itu udah wajar dalam setiap pengguna internet ya. Tapi dari segi harga saya bilang itu ya bilang lumayan bagus lah untuk 10 Mbps bisa melayani sekitar 6 unit yang tersambung secara bersamaan, tapi emang kecepatannya emang terbagi gitu ya. Dan mau mabar juga nggak mungkin gitu. 10 Mbps ini palingan hanya bisa untuk 3 atau 4 device jika mabar berbareng-barengan. Jadi masing-masing dapat 2 Mbps gitu kalau 4 device. Tapi kalau 2 Mbps itu bukan berarti fix 2 Mbps ya, tapi akan ada fluktuatif naik turunnya kecepatan bandwidth yang akan kalian pakai. Oke, itu aja dulu review saya mengenai Stromnet atau IconNet ini dari Icon Plus ya. Jadi Icon Plus adalah nama perusahaannya, IconNet adalah nama produknya. Jadi sebelumnya itu adalah menjadi Stromnet, kemudian berubah jadi IconNet. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman ke media sosial kalian lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.